Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Tiara di KEP Channel. Nah, episode kali ini kita bakal membahas tentang kalor. Apa sih kalor itu? Kalor adalah panas. Iya, singkatnya kalor adalah panas. Nah, suhu adalah indikator yang menandakan adanya panas. Kalor memiliki satuan joule dan juga kalori. Nah, 1 joule itu setara dengan 2,4 kali 10 pangkat min 4 kalori. Sedangkan 1 kalori itu setara dengan 4,2 joule. Dalam kalor, kita akan mengenal beberapa jenis besaran lainnya. Nah, yang pertama adalah kapasitas kalor. Jadi, kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang kita perlukan untuk menaikkan suhu suatu benda sebesar 1 derajat atau 1 Kelvin. Satuan kapasitas kalor adalah joule per derajat Celcius atau joule per Kelvin. Secara matematis, kita bisa lihat rumus untuk mencari kapasitas kalor di gambar di samping. Nah, jadi C itu sama dengan Q per delta T. Delta T itu apa? Perubahan suhu. Jadi T2 dikurangi dengan T1. Besaran yang kedua adalah kalor jenis. Nah, kalor jenis ini adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda dari satu satuan massa sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Nah, satuannya pun akan berubah ya teman-teman. Jadi kalau kapasitas kalor itu adalah joule per derajat Celcius. Kalau di kalor jenis nanti satuannya jadi joule per kilogram derajat Celcius. Nah, rumusnya juga bisa kalian lihat di samping. Jadi C kecil ya, C kecil yang menandakan kalor jenis itu sama dengan Q per M dikali dengan delta T. Kalau kita satukan persamaan yang pertama tadi dengan persamaan yang kedua, maka kita bisa buat rumus baru yaitu C atau kalor jenis itu sama dengan kapasitas kalor per massa. Selanjutnya kita mau mengukur kalor. Nah, jadi kita bisa mengukur kalor atau besar kalor itu dengan menggunakan asas Black, yaitu Q sama dengan MC delta T. Nah, dari persamaan-persamaan sebelumnya kita juga bisa turunkan berbagai macam persamaan untuk mencari kalor sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini udah ada rumus-rumusnya, kalian bisa catat. Oke, selanjutnya kita bakalan bahas tentang perubahan wujud zat. Oke, kalian sekarang perhatiin di sini ada segitiga ya. Di sini ada zat cair, padat, dan juga gas. Dari padat menuju ke cair, prosesnya disebut mencair. Dari cair menuju padat, namanya membeku. Sekarang kita pindah dari padat ke gas. Padat ke gas disebut dengan menyublim. Gas ke padat disebut dengan mengkristal. Sekarang tentang cair dan gas. Dari cair menjadi gas disebut dengan proses penguapan. Dari gas menjadi cair disebut mengembun. Berbicara tentang mencair dan membeku, kita akan mengenal yang namanya titik beku dan juga titik lebur. Nah, titik beku adalah suhu di mana suatu zat membeku. Sedangkan titik lebur adalah suhu di mana suatu es mencair. Pada titik lebur, massa menyerap kalor, sedangkan pada titik beku, massa melepaskan kalor. Kalor yang diserap ataupun dilepas oleh suatu zat pada saat terjadinya perubahan wujud dari suatu zat tanpa ada perubahan suhu disebut dengan kalor laten atau tersembunyi. Nah, kalor laten ini dalam satu satuan massa disebut juga dengan kalor lebur. Nah, teman-teman bisa lihat ya rumus dari kalor lebur di samping ini. Oke teman-teman, sama seperti proses mencair dan membeku tadi, kita juga akan mengenali beberapa istilah pada proses menguap dan mengembun. Ada yang namanya titik uap dan juga titik embun, yaitu adalah posisi suhu ketika suatu benda mengalami pengembunan dan juga mengalami penguapan. Sama halnya dengan kalor laten akan terjadi ketika terjadi perubahan wujud tetapi tidak terjadi perubahan suhu pada posisi tertentu. Nah, kalor ini kita sebut juga sebagai kalor uap. Rumusnya bisa teman-teman lihat di samping ya. Gimana teman-teman? Lumayan ya, udah mulai ngerti-ngerti, mulai bertanya-tanya tentang apa itu kalor, bagaimana itu kalor, dan cara-cara menghitungnya.
Di video selanjutnya, kita bakalan bicara tentang asas black, yaitu yang menyatakan bahwa Ki terima sama dengan Ki lepas. Kira-kira apa ya? Nah, kalau penasaran, jangan lupa untuk nonton video selanjutnya. Aku juga udah siapin soal-soal dan pembahasan yang udah ditaruh linknya di description box. Jadi kalian bisa klik linknya dan mulai kerjain soal-soalnya. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa untuk chat di kolom komentar biar kita bisa bantu kalian untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan kalian. Sekian aja ya video kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!